sebuah desa, masyarakat menjadi resah setelah salah satu warga dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut yang ternyata peritonitis. Banyak warga khawatir karena sebelumnya mereka menganggap sakit perut hanyalah keluhan biasa. Untuk menjawab keresahan tersebut, tim kesehatan puskesmas mengadakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan di aula desa agar masyarakat lebih memahami tentang peritonitis. Aduh, Bu Roro, saya kaget tahu dengan kabar Pak Joko. Kirain sakit perut biasa, ternyata mau dibawa ke rumah sakit gara-gara peritonitis. Iya Bu, saya juga kiranya cuma sakit perut biasa. Ternyata bisa bahaya banget ya. Iya, Yang takut deh kalau misalnya di keluarga ada kumat. iya. Ibu, saya juga lagi ngomongin Pak Joko ya. Iya, Bu. Iya, itu betul banget. Pak Joko tuh lagi masuk rumah sakit gara-gara orang itu nyari sakit perut. Tau-taunya peritonitis. Makanya itu dari puskesmas nih mau ngajakin ibu untuk ikut penyuluhan di sini aja tempatnya supaya ibu tahu apa sih peritonitis, kenapa sih penyebabnya dan apa langkah-langkah pencegahannya gitu. Iya, Bu, saya juga pengen tahu itu peritonitis itu apa. Ya bagus Bu, soalnya kita juga benar-benar nggak tahu nih kalau sakit perut biasa tuh sama yang itu tuh bedanya apa aja. Oke, dan kalau gitu kita langsung mulai aja yuk biar nanti semuanya itu paham dan nggak menggunakan sakit perut lagi. Setuju, Bu, ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Pagi, Bu. Terima kasih ya sudah hadir dalam kunjungan kesehatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Prawa Ceria dan ini rekan saya namanya Prawa Reali. Kita akan memberikan edukasi kesehatan tentang peritonitis. Nah, kami itu dari puskesmas ditugaskan supaya nih ibu tahu apa sih penyakit itu dan nggak ada lagi yang menyepelekan apalagi sampai nanti masuk ke rumah sakit seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, boleh ya kita kenalan sebentar. Oke, mulai dari ibu yang paling depan bisa disebutkan nama dan sakitnya. Sebutkan. Perkenalkan, saya Bu Nida, saya dari RT 5, Bu. Saya Ibu Roro dari RT 7. Saya Ibu Nadia dari RT 6, Bu. Terima kasih ibu, kita jadi semakin kerasa nih kekeluargaannya. Baik, sebelum dimulai, saya izin untuk menyampaikan pengertian waktu. Jadi penyuluhan ini bakalan berlangsung sekitar kurang lebih 20 menit. Nah, tujuannya yaitu memberikan pemahaman tentang penyakit peritonitis agar ibu-ibu bisa lebih cepat mengenali gejalanya dan bisa lebih cepat mencari pertolongan seperti itu. Apakah betul itu ya? Ibu-ibu ada yang udah pernah dengar belum nih penyakit peritonitis? Saya baru tahu kemarin kena katanya sakit perut biasa, ternyata peritonitis. Nah, seperti itu ibu. Jadi kita tuh baru tahu penyakitnya setelah ada yang mengalaminya. Nah, untuk apa itu peritonitis? Kalau dari PPPID, peritonitis merupakan inflamasi pada peritoneum yang terdiri atas membran selulosa yang melapisi rongga abdomen dan organ visceral di dalamnya. Dan merupakan suatu gejala daruratan yang dapat disertai dengan sepsis. Tapi kalau untuk ibu-ibu di sini mah bahasa gampangnya peradangan pada selaput perut, ibu. Selaput pada dalam rongga perut gitu ya. Jadi dia ada radang di dalam perut kita. Kalau dikomporkan radang sakitnya ya bu ya. Iya kan? Nah ini ada di perut, di dalam perutnya seperti itu. Jadi peritonitis itu cuma sakit perut biasa yang parah atau beda lagi ya? Itu ibu pertanyaannya. Peritonitis itu bukan cuma sakit perut biasa. Kalau sakit perut biasa kan biasanya hilang, gitu ya, dengan istirahat atau dengan obat. Tapi kalau peritonitis itu dia ada infeksi. Jadi kalau infeksinya nggak ditanganin dulu, dia itu nggak bakalan bisa sembuh ibu. Nah, ini ada penyebabnya dari yang namanya peritonitis. Yang pertama ini ada ulcus gastroduodenal. Ulcus gastroduodenal itu adalah adanya luka di dalam perut. Bayangin gimana rasanya luka di luar ini sakit kan? Apalagi luka di dalam perut. Ada juga gara-gara ini apa namanya usus buntunya infeksi atau tifoid. Jadi penyakit tipes sama ibu. Iya kan? Itu bisa juga. Lalu ada juga penyebab umum lain. Misalnya tuh ada akses itu tuh kayak bisul. Ada benjolan, ada nanah, tapi itu jauh lebih sakit daripada bisul. Ada di dalam perut seperti itu. Lalu trauma juga misalnya habis dibentur dan akhirnya nggak sengaja di dalam itu ada luka. Ya, di peritonitis ini tuh ada 3 macam. Ada yang primer, ada yang sekunder, dan juga yang tersier. Tergantung katanya masing-masing gitu. Oke, sekarang ada nih tanda dan gejalanya yang harus ibu-ibu ketahui. Apa aja sih tanda dan gejala dari penyakit ini? Yang pertama itu ada dari perut yang hebat, terus ada ketegangan di otot-otot perut, terus juga perut kalau dipegang itu nyeri rasanya. Ya, terus juga ada tanda dan gejala tambahan, misalnya ada demam, mual, muntah, terus juga ada perutnya itu terasa kembung, terus penurunan bisi usus dan kita tuh seringkali nggak bisa buang gas seperti itu. Dan juga ada tachycardia atau darah tinggi. Bu, kalau ada tanda-tanda gejala seperti itu ya, kita apakah boleh Ibu beli obat-obatan di dalam saja? Tidak disarankan ya ibu, kalau misalnya ibu nih udah merasain gejala itu marah-marah peritonitis, nah itu harus segera ke rumah sakit dong, oke deh. Karena kalau misalnya peritonitis ini seringkali tindakan itu perlu farmakasi dan antibiotik itu lewat infus langsung supaya lebih manjur gitu ya untuk cairan obatnya.
karena kan itu infeksi dari bakteri ya, itu tuh butuh antibiotik supaya bisa membunuh bakteri itu. Kalau misalnya terlambat itu bisa komplikasi bahkan sampai kematian. Itu komplikasi dari penyakit peritonitis. Jadi apa sih komplikasinya? Yang pertama itu jadi infeksi ini menyebar ke darah atau yang biasa disebut itu sepsis. Bisa ada shock, terus kerusakan organ dalam, dan juga di sini ada akses intraabdominal dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu jangan sampai terlambat ya ibu-ibu. Kalau ada gejala yang tadi disebutkan, itu segera periksa ke rumah sakit. Nah, ada beberapa hal penting nih yang bisa menjadi cara kita untuk mencegah terjadinya peritonitis. Nah, itu dilihat ya, dari makanan dan minuman ini tuh ada. Yang pertama, kita konsumsi makanan lokal seperti ikan, ayam mata kulit, tahu, tempe, daging, mangkuk. Pokoknya itu dari rumah kan? Ada yang pernah nggak pernah makan itu? Sering nggak ada yang pernah kan? Nggak ada yang pernah kalau saya gitu. Lalu juga ada pepaya. Kalau misalnya nasinya pengen diganti nasi merah juga boleh banget supaya untuk mendukung kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh. Nah, sebaliknya nih, makan tinggi garam, terus yang terlalu pedes banget atau makan olahan itu dibatasin karena dapat mengiritasi saluran cerna serta menurunkan kondisi metabolisme tubuh gitu. Lalu ada juga dari pola hidup ibu-ibu nih, pertama kebersihan pribadi, rajin nggak mandinya, cek gigi, segala macam, dan lingkungan juga harus bersih karena itu merupakan faktor utama dalam mencegah peritonitis. Ingat nih, penyakit sekarang udah mulai bermutasi. Penyakit tahun ini sama penyakit dari tahun 1950 itu udah beda banget. Bakteri juga bermutasi makin pintar seperti kita semua di sini makin canggih. Nah, makanya semua itu harus menjaga pola hidup dan makanan minuman itu harus dijaga. Lalu ada juga dari kegiatan sehari-hari harus rutin olahraga, terus juga perlu diarahkan untuk meminimalkan resiko infeksi seperti hindari pemakaran rokok, debu atau kontak dengan hewan yang dapat membawa penyakit infeksi. Jadi kalau misalnya ibu nih punya peliharaan kucing atau yang lain, itu dibersihin, dimandiin seminggu sekali, jangan sampai kotor. Lalu ada kesehatan umum dan gizi. Status gizi buruk seperti rendahnya kadar albumin atau malnutrisi terbukti meningkatkan risiko seseorang mengalami komplikasi infeksi termasuk peritonitis. Jadi buat anak-anak ibu di rumah nih, diperhatiin juga makannya ya, jangan makan sekian terus. Diperhatiin apakah masih ada di batas hijau atau udah ke merah atau ke kuning. Harus diperhatiin di buka kitanya ya. Gitu. Oke, untuk Ibu Nadia nih, saya mau bertanya. Coba tolong disebutkan tadi tanda dan gejala dari penyakit peritonitis itu apa saja sih? Tadi itu ada nyeri perut ya, nyeri perut yang hebat, seperti juga kaku, sakit di perutnya. Terus juga tadi ada mual muntah ya, sama demam juga ya, Be. Ya, betul banget ibu-ibu, itu nggak boleh kita abaikan ya tanda dan gejala itu. Sekali lagi berarti ibu di sini sudah paham betul isi penyuluhan dari yang saya jelaskan ini. Supaya lebih ingat, di sini saya sudah menyiapkan buku yang bisa menjadi buku baca-baca di rumah supaya lebih paham peritonitis itu apa sih, bisa dibantu diajarkan juga keluarga atau tetangga-tetangga yang nggak ikut penyuluhan hari ini. Mungkin boleh disimpan ya ibu ya. Boleh ya, buat yang banyak ya, kita jadi tahu ya tentang penyakit ini. Sama ibu semuanya, mari kita jaga kesehatan bersama ya. Semoga desa kita tuh selalu sehat dan terhindar dari penyakit peritonitis. Amin. Melalui penyuluhan, masyarakat memahami bahwa peritonitis bukan sakit perut biasa, melainkan kondisi gawat darurat yang bisa mengancam nyawa. Perawat menekankan pentingnya mengenali gejala seperti nyeri hebat, perut kaku, mual, muntah, dan demam. Penanganannya harus dengan perawatan medis serius, namun pencegahan dapat dilakukan dengan hidup sehat, menjaga kebersihan, konsumsi makanan bergizi, dan pemeriksaan rutin. Dengan pengetahuan ini, masyarakat diharapkan lebih waspada dan segera mencari pertolongan bila perlu.